Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Quran. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam nikmat dan rahmatnya, nikmat iman, nikmat Islam. Pekan lalu kita sudah belajar tentang Al-Hujurat ayat 12-13. Hari ini kita akan belajar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3. Semoga nanti setelah pembelajaran ini kita termasuk orang-orang yang dapat meningkatkan ketakwaan. Takwa yaitu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Surat Al-Ma'idah ayat 2 berisi hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan dalam bermuamalah. Yang pertama, kita dilarang melanggar ketentuan dalam ibadah haji, yaitu yang terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji seperti tawaf, kemudian sa'i, serta tempat-tempat pengerjaannya seperti Ka'bah, Bukit Sofa, Bukit Marwa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita dilarang berperang pada bulan-bulan haram. Apa itu bulan-bulan haram? Yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan ini kita dilarang untuk melakukan perang, kecuali jika kita diserang untuk mempertahankan diri. Ayat ini juga menjelaskan tentang larangan penyiksaan pada hewan hadyu dan qalaid. Mengganggu binatang hadyu yaitu seperti onta, lembu, kambing, kebiri yang dihadiahkan kepada Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Sedangkan qalaid yaitu binatang-binatang hadyu atau kurban yang sudah dikalungi dengan tali yang menunjukkan bahwa binatang itu dipersiapkan secara khusus untuk dikurbankan dan dihadiahkan kepada Ka'bah. Menurut pendapat yang lain, termasuk juga orang-orang yang memakai kalung yang menunjukkan bahwa dia hendak mengunjungi Ka'bah yang tidak boleh diganggu, seperti yang dilakukan orang Arab pada masa jahiliyah. Di sini Allah memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan dilarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dalam ayat ini kita juga diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 menjelaskan tentang beberapa makanan yang diharamkan dan perbuatan yang diharamkan. Ayat ini menguraikan lebih terperinci makanan-makanan yang diharamkan Allah. Di ayat ini disebutkan ada 10 jenis makanan yang diharamkan dan semuanya berasal dari hewan.
Allah mengharamkan beberapa macam binatang untuk dijadikan makanan, yakni bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, atau hewan yang disembelih untuk berhala, hewan yang dicekik, hewan yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas dan tidak sempat disembelih dengan atas nama Allah. Selanjutnya ayat ini menerangkan tentang haramnya mengundi nasib dengan anak panah, seperti yang dilakukan oleh orang Arab pada masa jahiliyah, yaitu dengan mengambil 3 anak panah, kemudian salah satu anak panah itu ditulisi dengan perkataan Amaroni Robbi, Tuhanku telah menyuruh. Kemudian anak panah yang kedua ditulis dengan perkataan Nahani Robbi, Tuhanku melarangku. Dengan anak panah yang ketiga tidak ada tulisan apa-apa. Kemudian ketiga anak panah itu disimpan dalam Ka'bah. Jika mereka hendak melakukan pekerjaan dan pekerjaan itu besar dan penting, mereka akan minta tolong kepada penjaga Ka'bah untuk mencabut salah satu dari ketiga anak panah itu. Kemudian melaksanakan sesuai dengan tulisan di anak panah. Jika yang terambil adalah anak panah yang tidak ada tulisannya, maka dia akan mengambil undian lagi. Nah, perbuatan ini dilarang karena mengandung syirik atau tahayul dan hurufat. Dalam hal ini, menurut ajaran Rasulullah, bila hendak memilih salah satu dari 2 pekerjaan yang sama penting, atau memilih di antara melaksanakan atau tidak, maka hendaklah melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat, bukan melakukan undian seperti ini. Tetapi jika undian atau qur'ah ini tidak mengandung kefasikan atau tahayul atau khurafat, maka tidak diharamkan. Surat Al-Maidah ayat 3 ini juga menjelaskan bahwa pada haji wada orang-orang kafir telah putus asa dalam usahanya untuk mengalahkan agama Islam. Oleh karena itu kaum muslimin tidak boleh merasa takut kepada mereka, tetapi hendaklah takut hanya kepada Allah. Selanjutnya ayat ini menjelaskan tentang sesuatu yang penting bagi Nabi Muhammad dan bagi seluruh umat Islam, bahwa agama Islam adalah agama yang paling sempurna, sehingga siapapun tidak boleh membuat syariat baru atau menghapus syariat yang sudah ada. Al-Maidah ayat ketiga ini juga menegaskan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi Allah, seperti yang termaktub dalam Quran surat Ali Imran ayat 85. Kemudian pada akhir ayat ini diterangkan bahwa orang-orang yang terpaksa memakan makanan yang diharamkan Allah karena lapar tanpa niat untuk berbuat dosa, atau terpaksa ini ya, dibolehkan asalkan dia makan seperlunya saja untuk mempertahankan hidup, bukan untuk memenuhi hawa nafsu. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari pelajaran hari ini, maka dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus menjauhkan diri dari sifat aniaya dan benci. Kemudian kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan hanya memakan makanan yang halal. Selalu optimis karena Allah dan hanya bergantung hanya kepada Allah. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan kita, kemudian menambah iman kita, dan bertambah pula takwa kita. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.